Coach Akmal, saya mau anak saya, ini ada 1M, harus jadi pemain timnas nanti ke depannya. Saya angkat tangan. Coach, ada Askab, ya kan? Ada Asprof. Ada Asprop, di situ bisa menjalankan peran yang sangat penting, ya membuat kompetisi. Akhirnya, maaf nih, banyak pelatih menghalalkan segala cara untuk juara. Saya dengar-dengar tuh di SSB ini, bahkan banyak pelatih yang sama sekali belum punya license yang latih di SSB. Iya, dia 12 di U12 atau di umur 10 dia jago. Belum tentu dong di umur 15 atau di 14 dia bagus. Kan belum tentu juga. Banyak yang hilang. Banyak juga sekarang mantan-mantan main belum tentu anaknya jadi main bola, Mbak. Belum tentu nurunin. Apa karena level grassroots itu kurang seksi untuk menggrab attention atau spotlight gitu kan? Kita mau masuk Piala Dunia. Piala Dunia itu akan tercapai dengan sendirinya apabila proses ini emang akan berhasil. Halo netizen, selamat datang di Opini Tanpa Batas. Bersama saya Erika Agustina. Salam olahraga, semangat juara. Hari ini kita akan membahas salah satu fondasi terpenting untuk masa depan sepak bola Indonesia. Pembinaan grassroots dan usia dini. Di tengah-tengah riuhnya berita-berita hangat seputar federasi, seputar timnas, kali ini kita coba agak bergeser sedikit. Kita akan membahas tentang pembinaan grassroots dan usia dini. Banyak yang bilang kalau ingin timnas kuat, fondasinya juga harus kuat. Tapi bagaimana kondisi grassroots kita sekarang? Kira-kira apa yang harus diperbaiki? Dan siapakah yang paling bertanggung jawab menangani grassroots kita? Kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat-sangat kompeten. Wasiatul Akmal yang dikenal dengan Coach Akmal. Halo Coach Akmal. Halo Mbak Rika. Selamat datang di ATV Sports. Siap. Iya nih ya kan. Gimana? Sehat Coach Sehat Akmal? alhamdulillah. Hostnya pakai buku. Gue kira gue nih mata pelajaran kuliah apa nih kan tuh pakai buku. Biar ala-ala Rossi ya kan? Ala-ala Rossi kan berasa aja kan. Ya. Dan tadi kalau suaranya ya, ini kayak RRI tahun 85. Tapi seru, bikin kangen. Iya. Bikin kangen, seru. Coach Akmal, gimana kabar? Alhamdulillah baik Mbak Erika. Seneng banget bisa diundang ke sini ya kan. Dan Mbak Erika tuh lagi viral. Aduh. Lagi viral nih katanya. Salah satu wanita yang ya banyak yang mengulik dan mengkritisi. Mengkritisi sepak bola kita. Nggak apa-apa kalau positif sih. Gas terus Mbak. Siap. Jadi netizen, untuk informasi awal, Coach Akmal ini termasuk legend loh. Beliau pernah jadi pemain profesional ya di Persija pada saat itu. Tahun berapa itu Coach Akmal? Di Persija tahun 2000 sampai 2002, merasakan juara di 2001 Mbak. Bareng eranya BP, Bambang Pamungkas, Warsidi, Anang Ma'ruf, Mas Widodo, Mas Gendut Doni. Iya. Sebelumnya pun juga pernah di Persikota. Mengawali karir itu di profesional di Persikota Tangerang, Mbak. Persikota Tangerang ya, luar biasa. Betul. Ya. Nah terus terakhir menjadi pemain profesional bermain di mana? Pas gantung sepatu, bukan gantung diri nih ya, gantung sepatu itu di Dierlas Sidoarjo. 2014 ya. Oke. Lalu sekarang beralih menjadi pelatih lumba-lumba. Kalau kita bercandaan ya, pelatih kita di grassroots lah. Kita ingin menularkan ke pemain, ke anak-anak ya, semoga ya Mbak ya. Bisa seperti kita, malah jauh lebih baik lagi. Betul. Nah, jadi ini sudah paling pas kita membahas tentang grassroots ini bersama Coach Akmal. Karena Coach Akmal ini juga salah satu pelaku pernah jadi pemain, lengkap ini. Pernah jadi pemain ya kan Coach Akmal. Amin. Sekarang menjadi pelatih usia dini. Ya. Di mana sekarang Coach Akmal? Melatih di mana? Saat ini saya di Bina Banua FC Academy. Melatih untuk home base-nya
kemarin sempat di Pancoran, di lapangan PSF, sekarang di lapangan ABC Senayan. Oh, oke. Baru 1 tahun sih, baru 1 tahun. Iya, baru 1 tahun. Sekarang menangani usia berapa? Menangani usia U16. U16 untuk Liga Top Skor. Untuk Liga Top Skor. Sebelumnya? Sebelumnya di U12. Di tempat yang sama? Di tempat yang sama. Oke. Dulu pernah di TK lagi. Oh, pernah? Pernah di TK, Mbak, saya. Pernah di TK. Jadi udah mau masang kunci, anak TK datang, dilempar-lemparin sama dia, Mbak, kunci kita. Saya bilang mati kita. Ya kan, pernah di TK, Mbak. Saya ngerasain di seru TK. Ya? Seru di Tobel, seru ya? banget. Aduh. Seru banget. Coach, tapi katanya Coach Akmal pernah ngelatih di EPA-nya Persija ya? Betul sekali, di EPA Persija di 2017. 2017. Luar biasa loh pengalamannya 2017. Coach Akmal. Nah, di EPA. Melatih usia dini ini ya? Iya. Di EPA pernah, terus saya lagi alhamdulillah kemarin di 2023 pernah di Persiraja Banda Aceh sebagai head coach. Oh, oke. Ya, di Persija Liga 2. Nah, terus saya setelah itu di 2024 2025 pernah di 2022 kalau nggak salah di Persiraja, habis itu baru 2023 di PSS Sleman, asistennya Coach Michel. Oke. Jadi luar biasa, sudah lumayan makan asam garam di dunia kepelatihan nih ya Coach Akmal ya. Betul. Coach, ini kita mulai menginjak ke tema nih. Siap. Ya kan? Ke topik. Oke. Coach Akmal. Ya. Menurut Coach Akmal, kenapa pembinaan usia dini ini sangat krusial untuk masa depan sepak bola Indonesia? Baik, Mbak Erika, ini pertanyaannya menarik nih. Seru nih pertanyaannya nih. Ini banyak pertanyaan gini. Ini jujur ya, saya juga mengawali karir itu dulu dari sekolah bola juga, Mbak Erika, di Pelita Jaya Football Camp ya di Jakarta. Nah, ini sebenarnya nih kita tuh udah merasakan pembinaan itu udah lama. Sebenarnya udah lama kita, udah lama. Dan juga kompetisinya juga sebenarnya udah lama, tapi nggak menjamur sekarang ya. Enggak, sekarang banyak banget lah kompetisinya, festivalnya banyak. Nah, ini satu kendala dari kita itu nggak jauh mana-mana, Mbak. Kayak lagu lama keroncong butut, biasa fasilitas. Oke. Pasti yang dipertanyakan kan kayak lapangan nih. Kita bagaimana lapangan ini bisa bener-bener standar lah ya kan, yang bisa mereka mainkan ya kan. Kalau dulu kan kita kan tanah, pasir, banjir ya kan. Sekarang pun udah lebih ya taruhlah ya masih 60% yang dari ya. Dan nih, nah untuk pelatihnya juga SDM-nya juga udah kita giatin lagi nih. Federasi kan juga kemarin udah ada banyak lah ngambil lisensi D, C, B. Nah, ini udah digiatin lagi nih, Mbak. Dan kita juga alhamdulillah udah punya filosofi. Nah, bagaimana sekarang ini anak-anak kita nih, kalau untuk antusias udah banyak ya, Mbak ya. Misalnya luar biasa ya. Nah, ini lebih apa ya? Lebih detail lagi ya, dan lebih apa ya? Lebih ke depannya tuh apa pola latihannya, program latihannya. Nah, ini pelatih-pelatih ini lebih banyak apa ya? Lebih banyak upgrade ya, lebih banyak lagi, banyak belajar lagi ya. Dan lagi balik lagi sekarang untuk fasilitas ya. Fasilitas yang mereka tahu lah. Kita banyak mengeluhkan untuk fasilitas. Ya, fasilitas. Sama saya juga diri saya juga untuk jadi seorang pelatih juga harus banyak belajar. Gitu loh. Banyak belajar apa sih, apalagi sekarang banyak kan rekomendasi-rekomendasi di YouTube ya, di medsos lah banyak kan Erika ya. Nah, ini banyak kita dapatkan. Bagaimana pelatih ini kan juga harus menjadi role model. Menjadi contoh untuk anak-anak, Mbak. Saya balik lagi nih ke pelatih dulu nih, Mbak nih. Lagi dulu. Nah, baru ke pemainnya dan fasilitas juga. Nah, sekarang udah banyak banget akademi, soccer school, bisa lagi boarding. Ya udah banyak banget sekarang tuh udah menjamur di mana-mana ya. Ya, gini, Mbak. Orang tua sekarang banyak memasukkan anak-anak itu jadi untuk mereka yang punya aktivitas yang positif. Jarang loh saya punya sekolah bola, Coach Akmal, anak saya nanti jadi main timnas, itu jarang. Coach Akmal, anak saya untuk masuk sekolah bola ini tujuannya untuk jauh dari handphone, untuk perbuatan-perbuatan yang negatif. Supaya ada gitu kegiatan di outdoor, ada kegiatan di outdoornya gitu loh. Jarang banget ya kalau untuk timnas itu kan bonus. Kalau bagi saya sih, Mbak ya, syukur-syukur anak itu bisa masuk timnas. Gitu loh. Tapi ini bonus gitu loh. Dan kembali lagi nih saya bilang nih, saya juga banyak diskusi dengan pelatih-pelatih, bagaimana pelatih ini juga
ya lebih apa namanya, lebih energi, Iya. ya kan, juga menyampaikan ilmunya juga agar-agar pemain juga lebih paham, Iya. lebih antusias, Iya. ya kan, lebih fleksibel. Ini banyak banget yang harus kita pelajari, Iya. gitu. Coach Akmal, tapi menurut Coach Akmal seberapa penting sih pondasi ini ya membangun grassroots dan sepak bola di usia dini ini seberapa penting untuk masa depan sepak bola kita ke depan? Sangat penting sekali, Mbak, karena kan kita kan untuk jangka panjang. Iya. Kita nggak bisa lihat, oh iya 10 tahun ke depan nanti anak ini jadi, nggak juga gitu juga, Mbak, gitu loh. Iya. Tujuannya untuk grassroots ini bagaimana anak-anak menjadi orang-orang hebat, Mbak. Iya. Gitu. Orang hebat itu kan bukan jadi harus main bola, kan banyak. Mungkin nanti dia untuk jadi anggota dewan, jadi untuk TNI, jadi untuk polisi. Iya, Bagaimana mereka ini mempunyai kedisiplinan dan karakter yang hebat, Iya, yang bagus iya, gitu loh, Mbak. iya. Ini saya banyak pelajari. Saya juga kemarin kayak di Elite Pro Akademi Persija itu ada fase-fasenya, gitu loh, Mbak. Fase-fasenya. Tapi ya kita masuk fase pada tujuan utama apa? Anaknya menjadi orang hebat, gitu loh. Orang hebat tuh nggak harus jadi main timnas, gitu loh. Itu udah gimana Coach Akmal? Itu udah keberhasilan kita sebagai pelatih. Ada yang kemarin anak buah saya kiper Coach Akmal, saya nggak jadi masuk kemana ya kalau pilih? Saya mau pilih UI. Wah, saya bilang salut Pak, silakan. Mantap, dia pilih UI itu Mbak tuh. Dia pilih UI. Saya bilang wah luar biasa, silakan, bilang gitu kan. Mau masuk mana, ada kedokteran, udah selesai. Ya kan tugas kita. Kenapa? Dia udah memilih yang hal yang positif. Iya. Gitu loh, ya kan? Tapi kalau untuk menjadi atlet sepak bolanya sendiri seperti apa tuh, Coach? Itu yang sekian persen, Mbak. Sekian persen. Saya merasakan dari sekolah bola saya sendiri ya. Saya aja di Diklat, ya nggak usah jauh, di Diklat. Kita tuh waktu saya di Diklat DKI, Mbak. Itu ada Diklat D itu kita pokoknya ditempa, dididik itu dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA. Itu dididik. Pokoknya pagi sore kita latihan. Ya kan? Udah kayak minum obat. Pagi sore latihan, siang belajar, ya kan? Malam kita belajar, besok lagi latihan lagi. Ya kan? Berapa persen yang masuk? Berapa persen yang masuk Liga Indonesia atau main jadi pemain timnas? Paling cuma 4 orang, paling juga 5 orang, nggak banyak Mbak gitu loh, nggak jadi suatu jaminan. Nah tapi di situ ini menarik karena kan sebenarnya kita membangun grassroots dan usia dini itu kan sebenarnya untuk menjadi mesin pencetak pemain-pemain kita kan, betul. Karena timnas butuh pemain, even main di profesional seperti Liga 1, Liga 2 atau Liga 3 bahkan Liga 3, Liga 4 kan juga butuh pemain. Nah sementara sekarang pemain seperti Coach Akmal tahu kan pemain di Liga tuh banyak kan sekarang malah jadi akhirnya kita membuka seluas-luasnya untuk pemain asing masuk dengan 11 pemain asing kan gitu. Nah kan tentunya kita berharap ini ke depan dengan kita membangun grassroots dan usia dini ini liga-liga kita dan timnas kita juga terisi juga oleh anak-anak dari kita, dari lokal kita ya. Lokal kita. Nah menurut Coach Akmal masalahnya di mana sih gitu? Masalah yang paling mendasar untuk membangun grassroots ini sebenarnya apa kalau menurut Coach Akmal? Yang berdasarkan pengalaman Coach Akmal ya. Saya, Mbak, gitu. Ibaratnya nih kita balik lagi nih, Mbak. Kalau kita jadi pelatih kan nggak jauh dari teknik. Teknik, fisik, taktik, mental. Pasti kan 4 itu kan pasti pegangan kita sebagai seorang pelatih gitu loh. Ya kan ada teknik. Nah, kita kan juga anak-anak itu satu kalau kita mau lebih serius lagi, Mbak ya. Kita harus memperbaiki teknik mereka, teknik dasar. Ya, tapi kan? Ada kurikulum nggak sih? Ada Mbak, itu ada. Kita kan juga ngambil lisensi D itu kan Mbak, kita juga belajar. Ada prakteknya, ada passing, ada dribbling, ada running with the ball, ya kan sampai goalkeeper pun kita ada Mbak. Sekarang kurikulum apa yang dipakai untuk di SSB? Ada Villanesia Mbak, sekarang Villanesia, filosofi sepak bola Indonesia. Villanesia 2.0. Yang udah diperbaharui. Udah diperbarui Mbak. Itu masih dipakai ya? Masih dipakai. Nah sekarang kan banyak sekolah bola ini kan udah mengacu di Villanesia Mbak. Gitu loh. Nah Villanesia ini kan udah disosialisasi udah emang dari jangan kan di SSB ya, di kepelatihan pun juga udah masuk pelajaran tuh Villanesia. Gitu loh. Nah ini Villanesia ini kan juga kan sekarang udah diupdate nih Mbak. Sekarang malah lebih diturun lagi nih dari A tuh masuk ke B ya kan pelajarannya. Nanti dari B ke C. Ini kan udah banyak upgrade-nya lah Mbak gitu loh. Tapi pelatih yang punya license yang sudah punya license yang kan banyak saya dengar tuh di SSB ini
Bahkan banyak pelatih yang sama sekali belum punya license yang latih di SSB. Bener nggak, Coach Akmal? Banyak ada Mbak. Jangan kan pelatih, pelaku sepak bola sendiri pun juga banyak ada yang nggak mau ngambil lisensi Mbak. Kenapa itu? Otodidak ya, mungkin mereka nggak mau ribet Mbak, nggak mau ribet maksudnya nggak mau belajar lagi. Gitu loh. Udahlah apa yang mereka punya banyak kok Mbak gitu loh. Ada teman-teman pelatih sekarang yang maaf ya, yang udah umurnya udah lewat akhirnya ngambil lisensi lagi. Iya kan belajar lagi. Bagi saya sih belajar itu nggak ada batasnya Mbak ya. Nggak ada batasnya, malah banyak sekarang kita sama-sama yang tua pun juga harus banyak belajar yang ke bawah. Ya kan banyak upgrade dan sekarang juga banyak referensi loh Mbak. Ya kan di medsos tadi saya bilang baik lagi nih. Di medsos juga banyak referensi, banyak variasi latihan ya kan. Yang penting sekarang udah zamannya udah beda Mbak Erika. Udah lebih sekarang bagaimana anak-anak satu menyenangkan dulu deh. Sepak bola. Betul. Mereka senang ya kan, mereka udah di hati nih. Mereka juga melakukan latihan juga senang gitu loh. Maksimal. Itu optimal gitu loh. Pertama kan yang saya dapatkan dan saya pernah Mbak 1 bulan itu di Singapura Mbak. Saya ngambil lisensi dari FA. Dari FA tuh. Berarti itu untuk toddlers ya Mbak. Untuk toddlers tuh, untuk anak-anak TK lah. Apa yang mereka di sana yang mereka lebih dominan tekankan? Apa? Attitude Mbak. Ya, setuju. Attitude untuk seorang pelatih. Iya. Bagaimana tuh pelatih megang aja nih Mbak nih, megang anaknya, kita nggak boleh megang pantat loh Mbak. Bener nggak sih kayak pegang pantat kita tuh megang untuk pegang anak tuh kita nggak boleh. Terus lagi apa? Cara kita berbahasa. Dimana kita harus kerasnya beda nih. Kerasnya beda. Itu tuh saya jadi 1 bulan Mbak Rika beneran di Singapura. Saya tuh sampai nangis, saya bilang waduh sampai seperti untuk teknik-tekniknya, untuk maksudnya untuk skillnya mereka fun. Tapi mereka fun ini dibentuk dalam permainan. Misalnya ada Spider-Man, ya kan. Terus lagi ada apa jaring laba-laba, banyak lah, macam-macam lah. Inilah bagaimana membuat pemain ini senang, Mbak, gitu loh. Nah, apakah sekarang kita harus menjamin anak-anak ini ke atas menjadi pemain timnas? Itu kan juga sulit juga ya, Mbak Erika nih punya uang. Coach Akmal, saya mau anak saya, ini ada 1M, harus jadi pemain timnas nanti ke depannya. Saya angkat tangan, belum ada jaminan. Itu loh Mbak Erika. Saya belum angkat, ambil nih uang 1M. Saya nggak bakal berani. Karena apa? Nggak jaminan Mbak. Banyak anak-anak kita juga di Indonesia banyak yang belajar di Spanyol. Di akademi Spanyol di sana. Temanku juga ada yang anaknya. Mereka banyak kan itu kan, banyak kok. Akhirnya apa? Hanya beberapa aja kok yang mereka sekarang eksis di Liga Indonesia. Gitu loh. Nah, baik lagi nih untuk kita ke grassroots gitu kan. Ini grassroots emang sekarang lagi digalakan nih Mbak. Ya, saya pasti juga dari federasi juga luar biasa lah sekarang bagaimana pelatih-pelatih ini nih dididik lah ya, berarti dididik untuk kepelatihannya. Ada coaching edukator, ya kan ini udah mulai berjalan, ya kan ini bagi saya positif ya. Tapi kita kembali lagi nih bagaimana sekarang anak-anak kita di kompetisi, ya kan. Saya pernah Mbak seleksi itu di Palu. Waktu Persija, saya harus Palu itu cuma dapat 2 orang Mbak, di sana. Karena saya yakin di sana punya potensi. Tapi untuk kompetisi ini kan mereka tidak hanya latihan. Mereka kan juga pasti ada soal kompetisinya. Harus ada bertanding. Berarti sekarang ini masih minim sekali ya liga yang sifatnya reguler gitu ya. Pertandingan yang reguler. Saya harapkan itu kan ya kita sih ya Mbak ibaratnya pelaku sepak bola bagaimana di sana ada Aspot, ada Askam, ya kan? Ada Asprof. Ada Asprop. Di situ bisa menjalankan peran yang sangat penting ya membuat kompetisi gitu loh. Buat kompetisi gitu, memajukan sepak banyak Mbak di proses-proses itu pasti banyak anak-anak kita. Gitu loh. Dan sekarang juga kan jangan sampai tertinggal. Sekarang kan banyak kelihatan, maaf ya, paling Jakarta, Surabaya. Kota-kota besar lah ya di Jawa ya. Di Jawa, Surabaya, Jakarta, ya kan, Bali. Ya kan paling itu hitung, Mbak. Papua sekarang udah mulai akademi lagi kemarin ya kan lagi dibangun lagi ini Papua talenta ini ya kan. Nah, kalau menurut Coach Akmal kan SSB itu sebenarnya di mana-mana kan banyak sebenarnya SSB kita itu. Tapi sebenarnya sampai saat ini apa sih peran SSB yang sebenarnya dalam pembinaan sepak bola kita ini? Untuk pembinaan nasional ya. Perannya apa gitu loh sekarang ini? Apakah benar-benar SSB itu bisa menelurkan akhirnya nanti walaupun misalnya dari sekian anak 1 atau 2 pemain yang bagus atau gimana? Ya, peran SSB itu kan Mbak menciptakan pemain. Itu loh menciptakan. Tapi jangan salah tangkap, ya kan? Karena apa? Banyak SSB ini bukan menciptakan, malah mau juara, ya kan? Mau akhirnya maaf nih, banyak pelatih menghalalkan segala cara untuk juara. Gitu ya? Iya loh Mbak, banyak gitu loh. Kalau piala kan kita bisa beli. Nah, kalau kita bagaimana? Kemarin juga kita di Bina Banua kita diskusi, kita musyawarah.
menciptakan pemain itu lebih berharga daripada kemenangan. Ya. Harusnya kan SSB itu bagaimana caranya bisa menciptakan pemain yang berkualitas kan gitu. Betul Mbak, betul. Itu kan kita digodok di teknik fisiknya, semuanya, mentalitinya, membentukkan karakter. Iya. Gitu loh. Sampai dia nanti berjenjang, Mbak. Betul. Ya kan jenjangnya kan sekarang udah ada. Ya kan kita nggak menutup mata lah Mbak Erika, sekarang juga jenjang kita ada dari 10 ya kan, 11, 12, 13 juga ada liga top score ya kan. Betul. Masih liga swasta ya Mbak ya. Iya. Liga top score juga udah mulai di mana-mana. Nah, inilah yang harus kita kembangkan terus gitu loh, Mbak. Menarik yang tadi aku mau membahas masalah seperti kita tahu bahwa ada beberapa turnamen yang sedang berjalan sekarang seperti liga yang fokus kepada usia dini ya, seperti liga top score tadi kata Coach Akmal, lalu ada liga anak yang operatornya adalah Kang Doni Jalu ya kalau nggak salah ya, yang ada IJL juga, ya. Tapi itu semua berjalan di luar daripada federasi kan, Coach Akmal ya. Nah oke. Sekarang sebenarnya apa langkah konkret yang seharusnya dilakukan sama federasi dan pemerintah untuk mengurus masalah grassroots dan usia dini ini? Ya, untuk federasi sekarang apakah mereka udah kerjasama Mbak sama Top Score gitu loh. Ya Top Score juga banyak menelurkan dan menciptakan pemain-pemain di timnas. Itu loh hasil Top Score kan banyak gitu kan. Ada Egy, ya kan kemarin ada Samsir Alam, ya kan ada Arhan mungkin ya dari situ ya Top Score ya. Nah, dari Top Score kan berproses juga. Nah, kita kan mengharapkan ini apakah berkesinambungan gitu loh Mbak. Lebih apa sih Mbak, maksudnya lebih intens lagi ya nih. Federasi memperhatikan nih liga-liga yang di bawah nih. Apalagi kalau untuk klub-klub kan klub-klub harus mempunyai elite pro. Di situ ada 16, 17 dan 20. Kan sudah ada kan? Udah ada Mbak, udah ada. Tapi klub-klub yang akademi yang ada di klub-klub itu benar-benar serius atau sekedar cuman menggugurkan kewajiban aja kira-kira Coach Akmal untuk EPA-nya? Kalau EPA Mbak, hanya beberapa yang benar-benar tim yang saya tahu ya Mbak, yang saya tahu tuh untuk fokus di EPA-nya. Satu kayak Persija, Bali United, ya kan, Dewa, ya kan, Borneo itu ada tim-tim benar-benar emang fokus untuk di EPA-nya, gitu loh. Saya balik lagi nih Mbak nih, bukan karena saya pernah alumni di Elite Pro ya. Di Persija itu mungkin bisa cari Persija pernah nggak juara Elite Pro. Ya kan, tapi bagaimana Persija bisa memberikan kontribusi pemain-pemain ke timnas, ke top level, ya kan? Ya mungkin juga nggak hanya Persija, mungkin juga Persib juga Bandung ada. Gitu loh. Ini kan yang harus berlomba-lomba gitu. Betul. Mbak Erika ya kan menjadi apa ya, distributornya ini, distributor mesin dari pencetak pemain harusnya, gitu loh. Dari situ semuanya gitu kan, tim-tim ini gitu. Nah, saya kan merasakan oh iya nanti pas sampai di sana, oh iya tuh ada Rehan Hanan, oh iya tuh ada Cahya Supriyadi, ya kan yang dulu pernah lulusan EPA, ya kan. Nah tuh ada Beckham yang pernah di Persib Akademi di Persita Tangerang ya kemarin Persita Tangerang ya kan. Ada banyak gitu loh. Itu kan yang harus terus sampai timnas gitu loh Mbak, sampai timnas nih. Mereka bisa bersaing, bagaimana bersaing ke karena kan sekarang ada naturalisasi, betul. ada diaspora. Inilah persaingan ini yang lebih ketat lagi nanti di timnas gitu loh. Tapi bagaimana dengan fasilitas? Maksudnya fasilitas-fasilitas seperti mungkin lapangan sepak bola ya kan, lalu kemudian kurikulum nasionalnya ya, yang saya dengar adalah kurikulum itu sendiri juga belum seragam gitu, Coach. Sementara kan sebenarnya kalau kita mau meng-create satu sistem sepak bola nasional, harusnya kurikulum itu mestinya di level diseragamkan. Satu line ya Mbak. Iya kan, satu line kan gitu loh. Nah lalu kemudian seperti pelatih juga kan jadi masalah tadi. Banyak juga SSB yang dilatihnya pelatihnya belum ada license. Ya kan, walaupun mereka bisa belajar otodidak, tapi tetap saja kan secara teoritisnya, belum lagi bicara psikologi anak itu kan harus benar-benar harusnya seorang pelatih itu belajar itu juga kan gitu loh. Coach, itu kira-kira dari federasi ada nggak sih Coach saat ini sudah menyentuh ke situ belum? Kalau federasi kebijakan federasi aja Mbak, baru ke kurikulum gitu loh. Kalau di Villanesia itu baru ke situ aja. Itu pun tapi bukan federasi era ini kan? Iya, bukan era ini kan sebelumnya kan. Iya. Sebelumnya. Nah, sekarang ini kan bagaimana dikuatkan lagi nih Mbak nih sebenarnya kan. Ya pengen juga ada federasi juga ya menyentuh ke level grassroots lah gitu kan. Mereka bersosialisasi atau seperti apa gitu loh. Dan juga sekarang kan udah banyak contoh sebenarnya, banyak percontohan ya. Kayak
Mungkin kayak Bali United Academy, kayak Persija, kayak Dewa. Ini kan banyak udah percontohan nih, Mbak, nih. Nah itu tadi, jadi kan sebenarnya harus ada kontribusi juga dari liga-liga itu ya. Iya. Klub-klub di Liga 1, Liga 2 gitu ya, Betul. Coach. Jadi menarik lagi nih, Mbak, nih, untuk program ya, untuk kurikulum. Saya dulu pernah ngalamin juga di Persija saat masih Coach Eduardo waktu itu jadi dirteknya. Itu sampai dia bersosialisasi untuk program, Mbak. Jadi bagaimana di top level ini turun ke bawah ini sama semua nih. Iya. Sama semua. Kemarin juga waktu zamannya apa namanya? Kemarin yang dari Jerman pelatih Thomas Doll. Thomas Doll juga kemarin kan pas dirtek kan masih ada Coach Ganesa kan, Pak Ganesa. Nah, itu juga bagaimana mereka bersosialisasi, oh iya, dari apa nih? Gue mau karakternya di top level seperti ini loh. Ya kan? Ya lu harus ikutin. Ya gitu. Betul. Lu harus ikutin. Misalnya kita mau high pressing loh, kita mau lebih energik loh, kita mau lebih agresif loh, harus seperti ini. Gitu. Jadi filosofi bermainnya tuh dari bawah sampai atas tuh ya sama gitu loh, sama gitu, nggak ada meng-create karakter pemain dan sebagainya juga sama gitu kan ininya. Sama, betul. Nah, Coach, bukankah untuk bisa menciptakan hal-hal seperti itu harusnya harus ada blueprint kan dari federasi yang bisa disosialisasikan sampai ke grassroots supaya bisa menghasilkan tadi yang satu line tadi. Tapi Coach Akmal pernah nggak sih menerima yang blueprint secara utuh yang disosialisasikan dari federasi untuk diterapkan di level grassroots kita? Pernah nggak? Pernah lihat nggak? Ya kalau yang saya terima, Mbak ya, sebetulnya balik lagi kurikulum paling ke Villanesia. Tapi belum pernah menerima Villanesia. Maksudnya bagaimana menciptakan, maksudnya meng-create karakter pemain, lalu kita seperti apa gitu, itu secara utuh belum pernah? Belum. Baru ya pokoknya kita dapat itu, jujur aja ya, baru kita dapat itu sebagai pelatih, ya itu yang kita berikan apa? Villanesia gitu loh. Ya, karena sosialisasinya kan di setiap license itu kan Villanesia gitu loh, Mbak. Villanesia. Dan apalagi sekarang Villanesia apakah sama yang di klub-klub lain yang dia berikan? Pasti kan beda-beda. Makanya itu. Pasti beda-beda lagi nih. Mungkin di Persib beda, di Bali beda, di Persija beda, gitu loh. Enggak satu federasi yang satu kan Indonesia yang sama PSSI. Gitu loh, Mbak. Pasti beda-beda. Nah, kan kemudian juga kan seperti di liga-liga ya, harusnya kan ada tugas untuk mencari bakat atau scouting. Ya, ini kan harusnya tugas dari liga-liga kan ya, Coach ya, baik Liga 1 maupun Liga 2 yang sudah mempunyai akademi sepak bolanya yang untuk di kelompok umur. Tapi selama ini berjalan nggak, Coach, untuk scouting itu? Scouting itu ya dari kompetisi, Mbak. Paling kompetisi itu soal scouting gitu loh, dari Elite Pro, ya kan dari top score gitu loh. Nanti kan mereka kan dikerucutkan menjadi mereka tim elit gitu loh. Nah, itu paling di situ aja, Mbak, dengan berjalannya ya automatically itu nanti dari pertandingannya mungkin Elite Pro ya, lebih banyak ya. Paling scouting dari situ. Paling kita lagi Liga 3. Lagi dari Liga 2, Liga 4 sekarang kan. Paling scouting dari situ, Mbak. Tapi kan SSB itu maksudnya gini, akademi yang di klub-klub itu kan harus mencari pemain untuk kelompok umur yang mereka punya kan. Iya. Nah, itu mereka scoutingnya dari mana? Ke SSB nggak sih, Coach? Ada ke SSB gitu loh. Jadi ada informasi nih, Mbak nih ya kan, kita kan juga kan ke SSB paling informasi dari teman-teman pelatih. Salah Mbak Erika punya SSB ya kan. Saya Mbak Erika ada pemain nggak? Gitu. Ada nih Coach Akmal ya kan, yang ya di umur berapa nih, 12 ya kan, apa 13 ya kan. Posisi apa? Striker. Nah, ini yang bisa kita promosi. Coach Akmal ikut apa? Top score. Ya paling kita sampai jenjang segitu, Mbak, gitu loh. Belum mesti seperti apa ya. Untuk komunikasi itu seperti itu, dan atau kita mengikuti kayak Liga Top Score atau IJL ya kan. Nah, di situ mereka bertanding itu kita bisa lihat nih, paling sih nggak orang scoutingnya, Mbak, ya paling kita pelatih sendiri. Oh iya, Mbak Erika punya anak buah bagus, Mbak, saya mau dong yang striker itu. Nah, baru kita komunikasi di situ. Tapi kan sekarang kan yang namanya SSB itu kan juga ada yang orang berbayar itu kan kadang keterikatannya nggak kuat, Mbak. Ya gue bayar gitu loh. Terserah gue dong mau kemana-mana. Ya kan. Kan ada yang seperti beda sama beasiswa. Iya. Gitu loh. Berarti akademi kita sekarang ini baik itu di Liga 1 atau Liga 2 itu untuk masuk akademi itu masih harus bayar ya, Coach ya? Ya ada. Bukan kan harusnya akademi itu ya tadi beasiswa jatuhnya ya kan gitu. Beasiswa, Mbak. Jadi kalau mudah-mudahan saya salah ya.
kalau akademi itu menurut saya ya, itu akademi itu emang beasiswa, gitu loh. Emang full beasiswa untuk anak-anak berlatih, ya kan udah difasilitasi ya. Contoh sekarang kayak di Bina Banua nih Mbak nih, ya kan ada yang beasiswa juga ada yang reguler, tapi kan juga kita scouting, ya balik lagi nih, ya kan scouting emang dia ada grade B, grade A-nya ya kan, ya kita beasiswain, kita fasilitasi mereka, gitu loh. Mereka datang, ya kan mereka latihan, mereka bertanding, free semua Mbak. Ya, Coach. Jadi kita bicara scouting ya. Kalau yang saya tahu di luar, di negara-negara kayak Inggris dan sebagainya, bahkan untuk seorang scouting ini tidak sama-sama pelatih kan? Iya. Untuk seorang scouting pun mereka harus punya license untuk sepakat. bisa menjadi seorang talent scouting ya gitu. Iya, emang bener ada. Tapi di Indonesia belum seperti itu ya? Belum sampai segitu. Kalau paling sih agent ya banyak kalau di Indonesia sih ya. Agent ya? Agent lah, baru agen ya kalau kita bilang ya. Baru agen yang apa ya, yang scouting itu pun juga informasi. Ada informasi nih, gua nih ada pemain ini si A nih ya kan. Boleh dong. Paling kayak gitu, kalau nggak kirim CV. Oke. Sekarang kan ada apa namanya Coach Simon Tamata toh yang katanya sekarang itu melatih untuk usia dini ya. Kalau nggak salah ya. Betul. Terus sudah pernah ini? Belum Mbak, saya belum berinteraksi, tapi saya udah tahu beliau lah. Diskusi, iya. Ya kan. Ya beliau ini banyak kan sekali. Dia posisinya menjadi talent scouting kan? Scouting. Oke. Betul. Sayang nggak sih kalau seorang Simon Tamata dijadikan talent scouting? Karena setahu aku kan beliau tuh sangat apa namanya mumpuni untuk melatih akademi Ajax kan terakhir itu dia banyak menciptakan pemain-pemain handal ya. Betul. Dan dia kan melatih di kelompok umur waktu itu kan. Betul, dan mungkin karena sekarang udah terlalu tua ya akhirnya tidak tapi menurut Coach Akmal sudah tepatkah seorang Simon Tamata diletakkan menjadi ditugaskan untuk menjadi seorang talent scouter? Ya, scouting itu sih boleh aja ya Mbak ya, sah saja ya. Dan kalau saya mau dia lebih mentransfer ilmunya lagi Mbak. Kalau dulu tuh kita tuh ada namanya Dokter Endang. Ada Dokter Endang Witarsa, betul. Ya kan. Ada Om Hen. Nah itu bagaimana beliau itu tidak hanya scouting gitu. Mereka tahu tuh bagaimana cara melatih ya kan. Pondasi-pondasi apa, teknik dasar apa. Untuk anak sekian umur sekian ini harus seperti apa. Nah, saya yakin kok Om Simon ini juga pasti juga mempunyai apa ya pengalaman ya Mbak ya di bidang grassroots ya. Apalagi beliau kan lama di Belanda ya. Dan di akademi Ajax kan. Ajax ya di KNVB tahulah pasti di sana lah seperti apa. Ini kan orang-orang ini yang harus kita hire gitu. Ya kan turunin lagi nih Mbak. Kalau setahu saya justru yang melatih di grassroots di sana itu yang pro license Mbak. Betul. Yang pro license gitu loh. Mereka turun ke bawah untuk melatih. Ya kan sekarang kan apakah di sini seksi untuk grassroots itu dilatih sama pro license? Gitu loh. Di TK juga semuanya pro license gitu loh. Oke. Masalah seksi ini nanti kita bahas lagi setelah satu ini. Coach Akmal. Kan tadi kita udah bicara masalah talent scouting ya. Nah, Coach, aku pengen tahu nih. Kita penasaran juga ya. Mungkin banyak juga netizen yang belum tahu bagaimana jenjang apa namanya dari kan misalnya dia masuk ke EPA ya tadi ya Elite Pro kan junior tuh. Nah, lalu dia bagaimana sih supaya mereka dikontrak itu seperti apa? Ke seniornya gitu untuk menjadi pemain dari yang apa namanya semi pro menjadi profesional tuh seperti apa sih ininya? Baik, Mbak. Prosedurnya atau apa namanya mekanismenya? Mekanismenya betul. Mekanismenya seperti apa ya? Kalau misalnya ada yang mau mengontrak mereka itu seperti apa? Karena kan mereka tidak ada di Transfermarkt dan sebagainya kan gitu. Baik, Mbak. Sekarang untuk di EPA itu kalau setahu saya ya kemarin ya pas saya di Elite Pro Persija Development itu ya mereka itu dari 16, 17, 16, 18, 20 mereka dikontrak, Mbak. Dikontrak. Nah, itu ada grade B-nya. Mereka digaji loh. Oh, digaji ya? Digaji tuh. Mungkin ada yang gaji 1,500, ada yang 3 juta. Nah, mereka itu kontrak dan nggak setahun 2 tahun, Mbak. Mereka kontrak tuh bisa 5 tahunan. 5 tahun. Karena apa? Target mereka ini kan ke top level. Maksudnya di Persija nih, ya kan? Betul. Mereka di situ di tempat emang mereka juga ada batasannya. Gitu loh. Dalam waktu beberapa tahun nanti mereka dievaluasi. Kalau mereka nggak ada berprestasi, mereka juga copot dong. Untuk kontraknya, gitu loh. Itu ada perjanjian juga. Tapi kalau mereka ke senior, mereka juga di situ ada juga
ada kalau mereka kalau nggak salah ya penambahan jam terbangnya ada tuh Mbak tuh. Nanti ada bonusnya, ada apanya ya kan. Bisa naik apa salary mereka juga gitu loh. Mereka ada untuk mekanisme kontraknya dan di 16 itu kalau nggak salah masih orang tua ya Mbak ya karena masih di bawah umur ya. Nah kalau 18 tuh udah bisa sama-sama pemain tuh pribadi ya kan. 20 juga sama. Nah kebanyakan yang udah mendekati itu di 20 tuh Mbak. Di 20 tuh udah mendekati untuk ke top level, ke senior. Itu kalau misalnya mereka mau dikontrak gitu, itu harus si tadi talent scouting tadi harus menghubungi manajemen. Oh iya. Dari si harus karena betul karena mereka masih terikat kontrak dengan development tersebut gitu loh. Scouting ini gitu. Banyak kok waktu itu juga ada yang kalau nggak salah ada yang mau ke Jepang ya apa kemana ya. Ada kok ya. Bagaimanapun juga mereka harus komunikasi ke klub tersebut gitu loh. Misalnya di Persija nih, ada Persija ya kan harus komunikasi di situ. Apa mereka mau dipinjam atau mau seperti apa silakan gitu loh, Mbak. Seperti itu. Nah, coach tadi menarik karena di U16 itu masih orang tua ya kan. Kita bicara orang tua. Coach, sepengalaman Coach Akmal memegang SSB ini kan pasti banyak bersinggungan sama orang tua ya. Jadi kalau menurut Coach Akmal apa sih peran utama orang tua ya, peran orang tua dalam perkembangan pemain usia dini? Baik, Mbak Erika ini peran orang tuanya sekarang sih zaman udah beda ya Mbak ya, nggak kayak zaman kita dulu Mbak ya. Orang tua sih bodo amat dia mau main bola kan beda ya. Mau kejar-kejar loh main bola ya kan. Kalau sekarang dan itu juga salah satunya mindset orang tua apakah sudah berubah sih dari zaman dulu itu Coach? Maaf nih Mbak, saya udah pernah merasakan saya punya sekolah bola juga loh Mbak. Namanya CIS. Nah, bagaimana saya founder ini kita memanage nih Mbak nih sekolah bola kita dengan baiklah ya. Karena kita pelaku, kita merasakan. Dan kita bisa membatasi bagaimana manajemen sama orang tua ini ada batasannya. Orang tua taunya bayar ya kan dan difasilitasi sama sekolah bola tersebut kan. Ada lapangan, ada pelatih, ada alat-alat ya kan. Tapi kadang-kadang intervensi orang tua nih Mbak luar biasa kalau sekarang. Jadi ya. Orang tua ini kalau sekarang kan mereka lihat tiap hari nih Mbak perkembangan anaknya nih Mbak nih. Perkembangan anaknya. Oh iya anak gue dari nggak bisa apa-apa udah bisa ini, udah bisa itu. Jadi kadang-kadang yang belagu maaf nih Mbak nih, yang belagu-belagu macam-macam itu orang tuanya Mbak. Orang tuanya yang diuji itu orang tuanya. Gitu. Oh iya anak gue kok begini kok main di ini kok main ini sedangkan anak gue kan udah jago. Nah, gitu Mbak. Jadi banyak maaf nih, ada orang tua yang menjatuhkan karir anaknya, ada juga orang tua yang bisa membangkitkan karir anaknya. Gitu loh. Kalau emang orang tua positif, udah, ayo dong ikuti instruksi pelatih, ya kan? Ayo dong latihan, nambah sendiri, ya kan? Ada juga orang tua sampai privat, ya kan? Itu boleh, bagus karena menambah kekurangan anaknya dari teknik atau skill atau fisik. Silakan, itu loh. Bukan intervensi. Oh iya, anak harus main dong, harus ada tuh Mbak kayak gitu, ada. Nah. Banyak kan orang tua itu nih bisa membatasi diri lah, ya kan sampai tuh kalau di luar negeri itu kalau bisa sekolah bola itu ada dibatasi dengan kolam buaya, ya kan jangan sampai ini orang tua bisa masuk. Makanya kemarin aku pernah tonton ya atau komentar dari komentar dari Simon Tamata mengenai orang tua yang ikut berteriak pada saat anaknya bermain di lapangan. Mengalah-ngalahin pelatih itu terjadi ya terjadi Mbak, terjadi malah orang tua nggak hanya teriak, orang tua mau duduk di bench mau dengan pelatihnya mau ini itu ada seperti itu gitu loh ya kan. Ada kita tuh sangat membatasi hal-hal itu Mbak karena apa pelatihnya siapa yang teriakin siapa gitu loh. Ada juga kan pelatih kan beda kan, ada pelatih mungkin dikasih rokok dikasih dikasih ini ya kan akhirnya nurut. Tapi itu pelatih bisa membatasi bagaimana sekarang pelatih ini punya prinsip Mbak. Pelatih itu punya prinsip gitu loh. Yang pelatih itu objektif. Betul. Ya kan bagaimana ya sekarang kan yang namanya pembinaan itu ya kan bagaimana anak-anak itu dia hanya berlatih tapi bermainnya jam terbangnya harus positif. Ya kan harus banyak gitu loh. Harus banyak bermain. Betul. Gitu loh Mbak. Juga kan jenjangnya beda lagi. Ya kan dia 12 di U12 atau di umur 10 dia jago. Belum tentu dong di umur 15 atau di 14 dia bagus. Kan belum tentu juga. Banyak kok yang hilang. Betul. Itu kalau saya itu ngerasain juga seperti itu gitu. Bagaimana dia konsisten dulu Mbak. Gitu loh. Nah peran orang tua ini sekarang banyak Mbak. Ibaratnya saya bilang sama orang tua yang lain. Sekarang udah banyak sport science ya kan. Udah bisa lagi ada pelatih fisik, komunikasi buat anaknya. Ya kan dari segi fisik, dari segi makanan, asupan, energi dan gizi. Ya kan itu kan penting. Gitu loh. Sekarang udah banyak modal Mbak sekarang beneran ya. Ya kan ada satu contoh saya lihat yang saya tahu aja Mbak kayak Ryuji Utomo.
Itu kalau nggak salah Luigi, mudanya tuh dokter. Itu dekat rumah. Kebetulan tetangga sama saya, Mbak. Itu bagaimana seorang ibu itu benar-benar mendidik Luigi itu dengan apa ya? Dengan profesional sekali, dari makanannya, dari apa namanya latihannya, pola hidupnya lah, lifestyle-nya ya. Itu dididik dengan bagus. Gitu loh. Sampai sekarang pun juga Luigi kan terjaga. Gitu loh. Ini yang benar-benar orang tuanya, ayo dong, modal dong ya kan, anak lu ini udah investasi gitu loh. Investasi, bukan harus pelatihnya gini gitu gini. Yang namanya latihan tuh pasti dengan berjalan sendiri. Tujuannya juga pasti ke sana. Gitu loh, nggak kemana-mana, ke sana pasti. Dan orang tua ini sangat penting gitu loh. Nah, menarik Epizan, peran orang tua di dalam pembinaan usia muda ini jelas sangat penting ya. Penting. Dan keharmonisan antara orang tua, pelatih, pemain itu sangat penting dalam pembinaan. Betul. Coach, aku mau tahu nih ya. Dulu mindset orang tua itu sedikit sekali yang mengizinkan anaknya menjadi atlet sepak bola. Sepakat. Kalau sekarang bagaimana, Coach? Wah, sekarang beda. Sekarang anaknya, Mbak, sekarang maaf ya, sepatu aja. Sepatu bola aja ya. Banyak kayak itu harganya 4 juta dibeliin sama orang tuanya. Oh ya? Ya kan, 3 juta dibeliin sama orang tuanya. Yang penting anak itu main bola. Apa sih, Mbak, sekarang semuanya difasilitasi sama orang tua, ya kan? Banyak juga sekarang mantan-mantan main belum tentu anaknya jadi main bola, Mbak. Belum tentu nurunin. Nah, sekarang anak itu bisa disupport sama orang tua karena apa? Anak itu punya prestasi, punya keahlian. Nah, keahlian ini benar-benar bisa jaga. Gitu loh. Keahlian ini benar-benar kita bisa jaga nih, kita bisa maintain. Nah, orang tua itu sekarang bisa komunikasi ke pelatih, ya kan? Dulu saya kalau komunikasi ke orang tua, kita dudukkan pelatih, malah saya diomelin, Mbak. Kalau orang tua dulu kan per ya, Mbak ya. Kita diomelin ya. Kalau sekarang kan enggak, kadang-kadang orang tua itu nuan-nuain ya kan, malah ngebelain anaknya. Gitu loh. Ini yang akhirnya mental anaknya ini ya nggak ada apa-apanya. Makanya sekarang yang masalah itu adalah mental ya, anak zaman sekarang ini ya. Mental gitu loh. Orang tua itu nggak sadar, Mbak. Maaf ya. Banyak orang tua nggak sadar. Jadi kalau kita sebagai pelatih, lu aja belum tentu ngalamin yang gue ngalamin. Gitu loh. Ya. Jadi sebenarnya kalau aku boleh tanya sama Coach Akmal, musuhnya atlet-atlet muda kita ini, apa sih musuhnya, Coach? Yang atlet sekarang kan musuhnya kan yang bisa menghambat karirnya mereka. Satu kan sekarang kan udah teknologi tuh, Mbak. Emang kalau gadget kalau emang positif digunakan, Mbak, juga nggak ada masalah gitu loh. Kan saya bilang kan banyak referensi latihan, dari apa. Tapi saya pernah di Elito itu kalau mau main, Mbak, justru udah kumpulin HP, Mbak. Itu sampai 1 plastik. 1 plastik itu banyak HP, Mbak. Iya mereka kalau punya 1 HP, kalau punya 2 HP. Oh iya, ada juga ya anak umur segitu. Ya kan mereka diumpetin juga bisa itu, Mbak, kayak gitu. Saya aja pernah di bonding kayak gitu. Dikumpulin HP nih mau tidur ya kan. Karena apa, mereka kan akhirnya jadi kecanduan, Mbak. Itu yang ngeri. Gitu loh, kecanduan HP itu gitu loh. Ya kan ada yang mereka tidurnya larut malam, ya kan kita nggak tahu sekarang kan banyak hal-hal yang negatif. Dan itu fungsinya sebenarnya peran orang tua itu di situ. Oh iya dong. Mengontrol kegiatan mereka di luar lapangan ya sebenarnya pada saat di rumah ya. Betul, mengontrol itu. Nah kalau lapangan kan ada pelatihnya sendiri. Ya kan justru banyak orang tua, Coach Akmal nggak bisa dibilangin tuh, maunya dibilangin sama pelatihnya. Dan gitu kan bilangin tuh Coach Akmal. Dan gitu kan, ya udah, pokoknya jaga ya, ini jangan minum es ya, jangan makan Indomie ya, bla 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 kita bilangin. Oh ya Coach gini, malah mau sama pelatihnya dibilangin ya, kayak gitu. Oke, Coach Akmal, kalau kita boleh mencontoh ya, kan kita tentunya perlu belajar banyak juga dari pola-pola pembinaan, walaupun bukan harus sama. Ya karena kan setiap negara pasti punya budayanya sendiri, punya karakter bangsanya sendiri. Tetapi kalau kita harus mencontoh program pembinaan usia dini, kira-kira menurut Coach Akmal negara mana yang menurut Coach Akmal berhasil pembinaan usia dininya? Kalau saya sih, Mbak, nggak pernah jauh-jauh ya, Mbak, karena saya juga pernah ke negara tersebut, ya kan, yang pernah dulu kita dijajah Jepang ya. Jepang itu kan juga bagaimana mereka attitude-nya ya, Mbak, ya, benar-benar dijaga. Attitude itu sangat penting, Mbak. Betul, beneran. Karena saya merasakan, itu loh. Saya datang lebih awal dulu waktu di Stadion Bangku, saya tiduran di lapangan, ya kan. Terus saya juga nambah. Karena apa? Itu yang bisa menjadi karakteristik kuat untuk di niat kita nih, itu di hati kita. Oh ya, anak ini punya kemauan, itu loh. Jepang ini kan ibaratnya budayanya juga luar biasa, Mbak, ya, luar biasa attitude-nya. Saya yakin nggak usah jauh-jauh deh. Ya kan, berapa jam sih, Mbak, kalau naik pesawat ke Jepang?
Apa? Naik pesawat 6-7 jam. 6-7 jam deket ya Mbak ya, deket banget ya. Kita nggak usah jauh-jauh, mungkin ya insya Allah kita bisa belajar dari negara tetangga lah. Kayak Jepang ya kan, kayak Cina gitu kan. Ya itu sih sah-sah aja ya Mbak ya, mau kemana ya. Tapi Coach Akmal, berhasilnya program usia dini di Jepang ya, itu bukankah hasil dari kerjasama semua pihak yang akhirnya dituangkan dalam bentuk blueprint? Oh iya. Dan roadmap terus lalu didetailkan di dalam blueprint ya, di dalam blueprintnya Jepang yang dikatakan Japan's Way. That's why kenapa mereka sekarang ini berhasil mencetak pemain-pemain yang berkualitas dari berbagai kelompok umur lah ya, bahkan sampai ke senior. Banyak sekarang mereka sudah berapa ratus pemain yang mereka kirim untuk bermain di liga-liga top di Eropa, dan Asia ya. Betul. Gitu. Nah, menurut Coach Akmal, untuk kita bisa mencapai nantilah suatu hari di levelnya Jepang sekarang, menurut Coach Akmal kita perlu blueprint nggak sih? Ya perlu Mbak. Jadi gini Mbak, saya pernah dengar cerita Mbak, ada teman juga yang di Jepang gitu ya Mbak ya. Jadi itu ketua umumnya di sana Mbak, dia tuh udah memprogramkan 50 tahun sampai 100 tahun ke depan. Iya. Berarti dia udah mau hidup mau mati pun dia udah program ke depan Mbak gitu loh, nggak mikirin nanti dia lain lagi kan, ya diganti lagi ketua umum yang lain, artinya diganti lagi siapapun pelatih ketuanya, yang lain, sistemnya itu udah ke depannya, dan itu kan udah disepakati sama-sama gitu loh Mbak, ya kan, mau blueprint lah, mau kurikulumnya lah ya kan, dan mereka juga kan tidak hanya di satu bidang aja, misalnya SB, mereka kan banyak bidang, ya kan, sekolah-sekolah, university, ya kan, bagaimana mereka kembangkan di situ, ya kan, kepelatihan, ya kan, yang bagaimana pro-nya itu udah berapa ratusan, itu udah ribuan di sana pro-nya, ya kan, mereka kembangkan terus di sana, ya kan. Jadi mereka benar-benar mesin pencetak pemainnya banyak gitu kan, banyak jalur gitu ya, banyak jalur. Betul, emang bener-bener ya, mereka emang udah dilihat nih, anak ini udah dari umur 10 tahun udah lihat potensi udah berbakat, ya mereka jaga, gitu loh, mereka jaga nih, apa mereka dari individu apa mereka jaga semuanya, dari tadi kita bilang kan, dari pola hidupnya, ya kan, semuanya, mau kemana ya, mungkin main di luar nanti, ya kan, untuk Liga Jepang, ya kemarin kan juga sempet Mbak, waktu Piala Dunia kan banyak main university, ya kan, pemain ya kan sempet kan Jepang diremehin kan, ya kan, akhirnya Jepang membuktikan, gitu loh, kenapa sekarang kita nggak banyak mencontoh yang Mbak, ibaratnya nggak hanya kita perhatikan dari timnasnya aja deh, kita turun ke bawah deh gitu loh, kita ke bawah, kita banyak yang mungkin sepakat dengan Mbak Erika ya, yuk kita pikirkan ke bawahnya. Jadi kalau menurut Coach Akmal saat ini federasi belum menyentuh ke level grassroots itu ya, apa karena nggak seksi? Apa karena level grassroots itu kurang seksi untuk menggrab attention atau spotlight gitu kan? Bisa jadi Mbak, ya kan, kita kan nggak boleh ngeliat yang benol dikit Mbak, ya kan, kalau dibilang seksi ya sebenarnya sih ingin menyentuh Mbak, mungkin nggak kesampaian, nggak apa gitu loh, ya atau kan, jangan-jangan nggak tahu bagaimana caranya. Pengurus federasi kita udah pasti tahu loh Mbak, caranya udah pasti tahu, banyak kan juga ahli-ahli kita udah pasti memberikan masukan lah, pasti saya yakin lah. Ahli-ahli kita pasti beri pasukan banyak lah Mbak, ya kan. Banyak juga mengkritisinya dari hal-hal lain ya kan. Kita kayak Mbak Erika sendiri juga pasti kan beri masukan dari medsos, ya kan. Udah dengar lah orang mereka gitu loh. Tapi kan juga kan belum tentu juga loh Coach. Apakah ya kan ada kepentingan lain kan, kita nggak tahu ya. Kalau kita kan wallahu a'lam ya kan. Kalau aku mengkutip kata Kang Doni Jalu ya, dia bilang gini Coach, mengurus sepak bola di Indonesia ini sebenarnya mudah. Yang sulit itu mengurus kepentingannya katanya gitu Coach. Itu ya dia. Kan? Jadi kan, memang itu kan Kang Jalu ya. Kalau saya balik lagi ke pemain, ya kan, sepak bola itu mudah, ya kan, karena dipersulit sama pemainnya ya tambah sulit gitu loh. Kalau kita jangan sulit gitu. Sepak bola itu mudah, hal yang mudah, ya, simple gitu. Karena ya lu sulit ya lu bikin sulit, ya udah sulit buat diri lu sendiri, gitu loh. Karena kan kita lebih ke pemainnya Mbak. Kalau Kang Jalu kan untuk pengurusannya, ya kan, itu bagi beliau ya. Betul. Mungkin statement Mbak Erika beda lagi. Ya, oke, menarik teman-teman Estizen. Perbincangan dengan Coach Akmal mengenai grassroots kita berdasarkan dari experience beliau untuk melatih anak-anak usia dini. Banyak pengalamannya, banyak lika-likunya ya Coach Akmal ya. Banyak banget. Coach Akmal, terakhir,
ada pesan nggak untuk mungkin untuk calon-calon pemain kita yang sekarang ada di SSB atau di akademi, atau untuk orang tuanya mungkin, ya kan? Atau mungkin untuk federasi kali kan sebagai pelatih usia dini sekarang. Mungkin ada yang perlu disampaikan, saran Mbak. atau apa gitu? Kalau saya sampaikan ya Mbak ya, saya sih pingin sepak bola kita maju jauh lebih berkembang lagi Mbak ya. Gak usah lah kita ibaratnya kita mau masuk Piala Dunia. Piala Dunia itu akan tercapai dengan sendirinya apabila proses ini emang akan berhasil. Itu loh, nggak mungkin keberhasilan proses itu nggak Piala Dunia. Udah banyak kok contoh itu loh kan. Jepang, Cina, Arab Saudi, mereka benar-benar sekarang waktu dekat ini apa negara Maroko, Kamboja, kan Vietnam ya kan. Mereka melakukan proses itu gitu loh. Dan Uzbekistan juga ya kan sekarang. Mereka lagi benar-benar memperbaiki nih pola sistemnya untuk di sepak bola gitu loh Mbak kan. Karena ini sepak bola bagi mereka bisa mengangkat harkat negaranya sendiri gitu. Dan untuk pemain juga tetap intinya kita nggak ada proses itu atau instan, nggak ada. Semua harus melalui proses yang kerja kerasnya itu luar biasa. Butuh pengorbanan, perjuangan ya kan, dan latihan. Coach Akmal pengen tahu ada nggak yang tahu simsalabim jadi pemain timnas? Nggak ada. Semua butuh proses. Semua butuh latihan, perjuangan, pengorbanan, apapun itu. Dan untuk orang tua tetap didik anaknya sebaik mungkin ya, fokus sama mengarahkan untuk anak-anaknya ini dan tidak intervensi untuk pelatih. Ini sangat penting sekali karena itu udah kerjanya masing-masing. Untuk federasi ya saya hanya berdoa mudah-mudahan bisa jauh lebih baik lagi perubahannya dari grassroots ya ke youth sampai ke timnas kita. Ya mudah-mudahan banyak perubahan ya, kita doain yang positif ya Mbak ya. Ya kan, terus yang namanya kritikan mudah-mudahan bisa membangun. Ya kan, kita membangunnya sebagai pelaku. Saya nggak untuk sekarang, mungkin saya meninggal nanti kita nggak tahu anak cucu kita ya Mbak ya, ke depannya. Ya kan, mungkin itu aja. Baik, sahabat Etizen, tadi kita sudah berbincang-bincang bersama Coach Akmal mengenai grassroots. Tentu saja apa yang dilakukan Coach Akmal sekarang belum tentu bisa dinikmati hasilnya oleh Coach Akmal dalam waktu dekat. Bahkan 5 atau sampai 10 tahun pun belum tentu bisa. Belum. Gitu. Jadi memang mengurus grassroots dan usia dini ini memakan waktu yang sangat panjang yang mungkin tidak selalu membuat orang tertarik untuk mengurus ini. Bahkan di tubuh federasi sekalipun. Tapi kita memberikan hormat dan apresiasi sebesar-besarnya bagi orang-orang yang seperti Coach Akmal yang mau mengurus grassroots kita, mau mengurus usia dini kita, karena inilah yang akan menentukan kualitas sepak bola nasional kita nanti. Akhir kata, terima kasih. Sampai jumpa lagi di Opini Tanpa Batas selanjutnya. Jangan lupa teman-teman, tulis di kolom komentar kalau misalnya ada yang mau disampaikan atau ada pesan-pesan untuk Coach Akmal. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Thank you, terima kasih. Duniaku seakan